Islam, when do you feel like you're gonna have that conversation with him of his legacy, like you've done enough? I think soon, maybe. I think soon. I like talk about ages. After 35, you have to think about this. Before 35, my opinion on these weight classes, lightweight, welterweight, your reaction is changed. And guys know what I'm talking about. When you go with young guys, they feel reaction, everything go down. Right now, I never talk with Islam about this, but of course, we will talk about this. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari penantang nomor 1 kelas welter, yaitu Ian Machado Garry. Fighter asal Irlandia yang sudah dijadwalkan akan melawan Islam Makhachev dalam UFC 330 Agustus nanti ini mengatakan bahwa kelas welter UFC akan lebih baik jika ia yang menjadi juaranya. Ian Garry tidak meragukan kualitas Makhachev sebagai sang juara. Baginya, Makhachev tetaplah seorang fighter fenomenal dan layak menduduki peringkat 1 pound for pound UFC. Namun ada satu hal yang disoroti Ian Garry, yaitu tentang keaktifan Islam Makhachev. Menurut Garry, Makhachev hanya akan bertarung 1 kali dalam setahun, dan andai Makhachev mengalahkannya di bulan Agustus nanti, menurutnya Makhachev hanya akan bertanding lagi pada bulan Juli tahun 2027. Hal ini tentu tidak sehat karena saat ini kelas welter diisi oleh para monster buas yang kasihan kalau diminta menunggu hanya karena sang juara bertarung laginya sangat lama. Meskipun Ian Garry memaklumi bahwa untuk fighter yang berada di posisi Makhachev sangat wajar untuk tidak terburu-buru bertarung, tapi tetap saja menurutnya itu tidak sehat untuk kompetisi yang lagi panas-panasnya. Sedangkan kalau ia menjadi juara, ia yakin bahwa kelas welter akan semakin menarik karena ada storyline dan match-up seru untuk ditandingkan. Misalnya, ia bisa rematch melawan Carlos Prates. Ada juga skenario rematch dengan Shavkat Rakhmonov jika ia sembuh dari cedera. Ian Garry juga berjanji akan lebih aktif untuk meladeni para petarung lapar lainnya seperti Michael Morales, Gabriel Bonfim, hingga Sean Brady. Ya, ini memang tampak kedengeran seperti janji manis kampanye sih. Tapi sebenarnya, meskipun yang dikatakan Ian Garry bukan kesalahan Makhachev, tapi saya setuju bahwa seharusnya untuk divisi seseru kelas welter ini, Makhachev setidaknya perlu bertarung 2 kali dalam setahun agar menjaga api kompetisi kelas welter sebagai kelas terbaik di UFC. Meskipun sekali lagi, Makhachev bukan tidak mau bertarung 2 kali setahun, tapi ia dalam tanda kutip agak di PHP oleh match-up UFC. Karena sebenarnya UFC menginginkan Makhachev untuk bertarung di UFC White House, tapi calon lawannya yaitu Ilia Topuria menolak tawaran 10 juta US dollar untuk bertarung dengan Makhachev. Makhachev juga mengatakan ia sama sekali tidak cedera dan alasan ia tidak bertarung karena kontrak resmi tidak kunjung dikirimkan oleh UFC. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan oleh Ian Garry itu benar, tapi seharusnya ia protesnya ke UFC langsung, kenapa tidak mengirimkan kontrak pada Makhachev. Namun dibalik itu semua, teman-teman bisa lihat tangan Ian Garry dalam wawancara itu, di mana terlihat sangat merah, seperti habis latihan keras, layaknya Rock Lee dalam anime Naruto. Sepertinya Ian Garry memang benar-benar all out untuk melawan Islam Makhachev yang dikenal sebagai raja terakhir di UFC saat ini. Akan menarik nanti melihat bagaimana sang juara akad penantang nomor 1 ini akan bertarung. Dan tampaknya UFC perlu mengeluarkan banyak uang untuk membayar 2 petarung ini. Karena bayaran Makhachev sudah pasti besar sebagai sang juara, dan Ian Garry telah secara resmi masuk dalam manajemen Eddie Hart, yaitu manajer yang katanya kurang disukai oleh Dana White karena dia dikenal selalu mengusahakan bayaran yang layak untuk para fighternya. Kita tunggu saja kelanjutan dramanya. It's a fact, in my opinion, that when I'm the champion of the world, the welterweight division is better off. Firstly, Islam only fights once a year, so his next defense might be in July 2027. But the matchups, the stylistic matchups, they're very different. You have on the cards a potential rematch with Carlos Prates. That will be massive.
You have on the cards there's potential. Arguably the biggest fight you can make in the sport at a certain point is a potential rematch with me and Shavkat Rakhmonov whenever he's able and capable to come back. If he ever comes back, I told you, if you have a potential matchup with me and Michael Morales, Gabriel Bonfim, you have Sean Brady's in the mix, you have Medic coming up. The welterweight division is the greatest it's ever been, and it's the most stacked it's ever been. It's the best division in the sport right now. There's no arguments about that. From top to bottom, the best division. When I'm the champion of the world, there's going to be more activity. There's going to be more high-level fights. The fans, everybody, I'm promising you now, it's the best thing for the sport. Ngomong-ngomong soal Eddie Hearn, ia baru saja menyayangkan bagaimana bisa petarung selevel Sean O'Malley dibayar begitu rendah dalam UFC White House. Dalam wawancara bersama Ariel Helwani, Eddie mengatakan bahwa seharusnya petarung superstar seperti Sean O'Malley perlu meminta bayaran lebih untuk event tersebut. Eddie tak habis pikir bagaimana petarung dengan fanbase besar yang mau meresikokan kesehatan jangka panjangnya di event ikonik seperti UFC White House menang dengan cara spektakuler, tapi hanya mendapatkan bayaran di kisaran $600.000 atau sekitar 10 miliaran rupiah. Menurut Eddie, tentu ini tidak fair sama sekali karena UFC telah menghasilkan revenue berkali-kali lipat dan fighter yang membuat UFC menjadi sebesar sekarang tentu layak mendapatkan apresiasi lebih. Ya, memang kabar kepelitan UFC dalam membayar atletnya ini sulit untuk dibantah, kecuali untuk level juara. Sebelumnya, Sean O'Malley memang membenarkan bahwa bayaran yang ia terima berada di kisaran $600.000. O'Malley yang memang sering menang KO awalnya mengincar bonus event itu karena nilainya memang fantastis. Dan ketika ia berhasil meng-KO lawannya yaitu Ayman Zahabi dengan hormat sebelum Zahabi jatuh ke kanvas, O'Malley yakin ia akan mendapatkan bayaran setidaknya satu bonus senilai $400.000. Tapi ternyata Justin Gaethje memborong dua bonus tersebut dan mendapatkan $825.000, yang mana bonus Justin saja lebih besar dari bayaran O'Malley. O'Malley pun tampak kecewa, tapi ya mau bagaimana lagi, karena memang cara mainnya UFC seperti itu. Ia sadar dirinya bukan lagi seorang juara, dan ia tahu UFC hanya akan membayar jutaan dolar pada sang juara saja, karena ia juga pernah mendapatkan bayaran itu, dan sekarang ia mengaku bayarannya turun drastis. Karena itu, baik dirinya maupun para top contender lainnya sangat vokal dan berlomba-lomba untuk mendapatkan title shot. Karena selain prestasi sabuk yang terhormat, para juara akan mendapatkan kontrak baru yang bayaran pokok mereka bisa sampai jutaan dolar. Meskipun O'Malley sendiri tidak yakin UFC seroyal itu sih, karena kabarnya Alex Pereira yang mendapatkan 10 juta US dollar dalam UFC White House, tapi O'Malley meragukan itu. Jadi bagaimana nih? Apakah menurut teman-teman UFC memang pelit pada atlet mereka? Atau ini sudah wajar dan sesuai harga mereka? Tulis di kolom komentar ya. But you know, I didn't get the bonus, which is in considering what had happened in the co-main event, it's fine. But that big of a moment, knocking out a Canadian in front of Trump, in front of the White House, hitting a salute before he even falls, I'm like, that's just wild that wasn't a bonus moment. Sting a little bit. That's the one night that there's the opportunity to make $450K in bonuses. I think Justin cashed out $850K in bonuses. I don't know how accurate it is, how much fighters make, and it said yours was $600K. I'm not a pocket watcher. I know you got it like that. I'm just curious. It's close-ish. You've obviously fought for a lot more money previously with your Murat fights. Title fights would be money for sure. Does that mess with you at all when you go in there and you're fighting for a lot less than you're used to? It definitely sucks. Like, Aljo fight, challenger, I wasn't defending the belt, so it was decent. The Cheeto one was more, then the Merab one was more, and then the Merab one was less. And then the Song one was like way less. And then this one was around the same. I saw like Pereira, he's making, they say 10 million. I'm like, well, I mean, he should. I think he should be. Demikian segmen berita kali ini. Terus ikuti kanal MMA Discourse untuk mendapatkan kabar menarik lainnya seputar dunia UFC. Stay tune terus ya. Terima kasih.